Halo teman-teman, apa kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di episode Makan Bareng Putra kali ini, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk mencoba makanan dan cemilan yang ada di kampung halaman aku. Nah, sebelumnya kampung halaman aku ada di mana sih teman-teman? Ayo, ada di mana? Nah, kampung halaman aku ada di Bangka Belitung. Yeay! Nah, aku sendiri teman-teman, aku tinggal di Pulau Bangka. Nah, mungkin banyak teman-teman yang berpikir kalau Bangka dan Belitung itu satu tempat. Tapi tidak teman-teman, Bangka Belitung itu memang satu provinsi namun berbeda pulau. Untuk pergi ke Belitung kita bisa melewati jalur laut, yaitu kita naik kapal, atau kita bisa lewat jalur udara, yaitu kita naik pesawat. Nah teman-teman, kuliner kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk pergi ke kampung halaman aku, yaitu Desa Puput, Kecamatan Parit 3, yang terletak 2,5 jam dari ibu kota jika kita menaiki bus, dan mungkin kalau kita naik mobil akan lebih cepat, yaitu 2 jam. Enggak sih, biasanya kita naik bus itu bakal kayak 4 jam gitu teman-teman. Jadi karena bus itu kan banyak stop ya, jadi kalau kita naik mobil sendiri ya kita cukup memakan waktu 2,5 jam sampai atau 2 jam aja gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang aku udah di kampung halaman aku, dan makanan pertama yang akan kita coba adalah pempek Bangka. Iya, betul sekali, pempek Bangka yang udah terkenal banget di semua tempat. Bahkan di Jakarta aja, tempat aku kuliah, maksud aku di lingkungan Jakarta aja itu terkenal banget gitu. Nah, teman-teman kalau kesini, teman-teman harus banget nyobain empek-empek Bangka, karena kalau di sini hasil lautnya itu lebih fresh. Jadi ikannya kan fresh gitu kan, yang buat untuk bahan untuk membuat empek-empeknya. Jadi bakal lebih enak lah, lebih mantul, lebih manji teman-teman, mantap jiwa teman-teman. Nah, di sini aku pergi ke tempat pempek kalau di kampung aku teman-teman nggak ada sih namanya, nggak ada pelang namanya gitu teman-teman. Jadi kita datang aja ke warungnya langsung makan. Nah di sini aku pergi ke yang punya namanya Jufo teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang, teman-teman harus cari pempek Jufo gitu. Di situ nyediain pempek bener-bener lengkap. Teman-teman mau kapal selam, teman-teman mau lenjer, teman-teman mau adaan, teman-teman mau bakwan kuah, mau tekwan, itu semuanya ada. Mau pempek kulit itu juga ada. Jadi teman-teman datang tinggal pilih aja mau makan yang mana. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman datang, teman-teman itu bakal lihat ada 4 macam jenis, apa ya aku sebutnya, saus atau sambal yang akan kita pakai, atau kita pakai pempek buat cocol untuk kita makan. Nah teman-teman, yang paling pertama bakal teman-teman temuin itu udah pasti banget cuko. Teman-teman udah pasti dong, udah tahu cuko yang terbuat dari gula merah. Nah cuko di sini itu benar-benar enak banget. Teman-teman bisa milih mau cuko yang pedas atau mau cuko yang manis. Jadi rasanya itu pedas dan manis teman-teman, dan gurih sih gitu. Terus untuk sambal yang kedua itu ada sambal tauco. Nah teman-teman, di sini sambal tauconya itu benar-benar original banget dan enak banget. Aku nggak tahu kenapa. Masa aku nggak bisa jelasin kayak perbedaannya dengan ini ya. Perbedaannya dengan resto A atau dengan resto B itu pempek rasanya kayak apa. Tapi kalau menurut selera aku lebih suka kuah tauco yang ini gitu. Jadi kuah tauco itu terbuat dari fermentasi
fermentasi kacang. Nah, terus kayak dikasih cabe, terus kalau biasanya orang di sini tuh kadang pakai cuka, kadang pakai jeruk kunci juga sih. Kita nggak ada jeruk limau teman-teman, jadi kita pakai jeruk kunci kalau atau enggak cuka. Nah, di sini yang pempek Jufo pakai dua-duanya, cuka sama jeruk kunci. Nah, terus sama irisan bawang putih sedikit, terus diaduk, dicampur air, terus ya gitu deh, sama cabe diulek gitu teman-teman. Habis itu dikasih air, diaduk, jadi deh kuah tauco. Kuah tauconya pedes, terus rasa tauconya tuh berasa banget teman-teman. Pokoknya otentik deh, nggak cuman kayak pedes doang gitu. Nah, terus kuah yang ketiga atau sambal yang ketiga itu ada sambal terasi teman-teman. Udah tahu dong terasi Bangka itu terkenalnya kayak apa. Aduh, bahkan di lingkungan tempat tinggal aku, tiap aku pulang kampung itu pasti pada tetangga-tetangga tuh pada nitip, pada bilang, putra nitip terasi Bangka ya, jangan lupa bawain nanti kalau pas pulang. Iya gitu. Aku bawain ke mereka gratis sih teman-teman, kalau mau bisa DM. Hahaha. Nah teman-teman, di sini kuah terasinya itu pakai terasi udang. Jadi terasinya tuh dibakar dulu, habis dibakar terus kayak diulek, dikasih cabai, habis itu dikasih cabai, terus dikasih air, habis itu dikasih gula, sama dikasih jeruk kunci. Nah kalau di terasi nggak mungkin pakai cuka. Aku nggak tahu kenapa sih teman-teman nggak pakai cuka. Cuman semua orang pasti pakai jeruk kunci. Habis pakai jeruk kunci terus ditambahin gula, terus dirasain deh, udah pas belum kayak pedesnya gitu-gitu. Nah kalau di sini rasa sambal terasinya itu gimana ya? Pokoknya kerasa banget deh terasinya, terus pedesnya juga dapat. Menurut aku pedesnya masih ya bisa dimakan lah gitu teman-teman, enggak yang pedes sampai mampus sampai bibir contor, enggak kok, tapi intinya saus terasinya enak. Nah terus yang keempat ini nggak lazim sih teman-teman, kayaknya di sepanjang aku di Jakarta aku nggak pernah ketemu ini. Itu kalau di bahasa Keknya kita sebut itu lat jiao sui. Nah lat jiao itu cabe, sui itu air. Nah teman-teman, kalau kita artikan bahasa Indonesia itu namanya air cabe. Nah teman-teman, air cabe ya persis seperti namanya, jadi itu hanya ada irisan bawang putih, cabai, jeruk kunci, dan air. Begitu pula rasanya, sangat pedas karena cuman mengandung cabai. Tapi rasanya teman-teman jangan ditanya lagi sih. Biarpun kayak cuma pedas doang, tapi ada gurih bawang putih, itu benar enak banget teman-teman. Teman-teman harus cobain ya. Kalau kesini, saran aku, teman-teman harus cobain pempek kapal selamnya, sama pempek kulit dan pempek lenjer. 3 itu benar-benar rekomendasi aku, itu enak banget. Ikannya berasa fresh. Aku bisa bedain fresh sama enggak karena biasanya kalau lidah aku makan makanan olahan laut, kalau misalkan enggak fresh, lidah aku tuh langsung gatel gitu teman-teman. Jadi ya intinya pempek Jufo itu enak banget. Nah terus yang kedua teman-teman, kalau teman-teman datang ke kampung aku, teman-teman itu harus cobain lempah babi. Maaf ya untuk teman-teman muslim yang makanan ini non halal teman-teman. Jadi maaf banget gitu. Nah teman-teman, untuk lempah babi ini sendiri, untuk yang suka sama rasa yang benar-benar lengkap gitu, rich flavor, benar-benar rich banget. Rasanya tuh benar-benar rich, deep banget, sama namanya kaldu babi, rempah-rempah Indonesia, sama minyak babi gitu. Ini benar-benar cocok banget untuk teman-teman. Teman-teman benar-benar harus nyoba lempah babi. Lempah babi itu kuahnya kuning kemerahan teman-teman. Terus biasanya itu diisinya sama kayak bagian dari kayak tulang-tulangan babi gitu sih, kayak iga dan kawan-kawannya teman-teman. Jadi itu komposisinya di kuahnya itu ada kunyit, ada lengkoas, ada sereh, ada cabai, terus ada
cuka atau jeruk kunci lah, tergantung siapa yang masak dan mereka mau pakai apa gitu ya. Terus ada daun salam, terus pakai juga daun jeruk, terus bawang-bawangan itu udah pasti banget sih teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau datang, teman-teman tuh harus cobain lempa babi. Itu benar-benar enak. Wow, teman-teman. Rasanya rich karena pakai kaldu babi seperti yang aku bilang tadi. Terus biasanya kalau aku makan ya teman-teman, kalau aku makan itu udah pasti sih pakai nasi teman-teman. Terus habis pakai nasi, nasinya ditaburin bawang goreng. Bawang gorengnya pun bukan bawang yang kayak di warung gitu. Pokoknya harus kita cobain di warungnya deh. Di warung tempat aku makan ini ada bawang gorengnya sendiri. Aneh deh, kayak kecil-kecil gitu, tapi sumpah enak banget. Nah, teman-teman biasanya aku rekomendasi ini ya. Kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman pesan lempah babinya, terus di kuahnya itu teman-teman boleh request bilang kita tambahin sayur hijau dong gitu. Gila teman-teman, sayur hijaunya jadi bener-bener enak banget. Nah, terus teman-teman harus banget tambahin lagi jeruk kunci. Kalau aku selera aku biasanya pakai 2 biar asem, lebih asem lagi gitu teman-teman, lebih segar lagi gitu rasanya. Terus biasanya aku tambahin lagi cabai, kalau nggak 5 aku tambahin 6. Gila teman-teman, aku nggak bisa bayangin lagi tuh rasanya. Asin, gurih, terus manis, terus asem. Manisnya ada lah sedikit teman-teman. Terus asem dari jeruk kunci yang tadi kita tambahin lagi gitu kan. Terus cabai yang kita tambahin lagi 5 atau 6 biji tadi. Bah, teman-teman, aku nggak bohong, itu benar-benar enak banget. Teman-teman kalau datang ke sini teman-teman harus banget nyoba. Nah, terus teman-teman kalau datang ke kampung aku, ini destinasi atau kuliner terakhir yang bakal aku kasih tahu teman-teman, atau aku bakal rekomendasiin teman-teman kali ini yang terakhir, yaitu Pondok Seafood teman-teman namanya. Itu adanya di mana ya? Aku lupa. Di pantai Bakit namanya. Nah, kalau teman-teman datang ke situ, teman-teman bakal bisa cobain seafood yang benar-benar fresh, yang baru ditangkap hari itu juga. Teman-teman bisa lengkap banget sih teman-teman. Teman-teman harus cobain kepiting. Kepiting kan banyak jenis ya teman-teman. Ini tuh namanya ketam sih, kepiting hitam gitu. Iya, mungkin ketam tuh kalau saya kepiting hitam ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi pokoknya kepitingnya warnanya hitam. Ya kita sebenarnya ketam. Terus itu kepitingnya cari yang gede, itu benar-benar enak banget teman-teman, dan dimasak saus padang. Teman-teman harus order yang itu dimasak saus padang. Terus teman-teman harus juga order ikan bakarnya. Oh my god teman-teman, ikan bakarnya, aduh saya nggak ngerti lagi gimana jelasnya, tapi itu benar-benar enak banget. Kalau teman-teman harus jelasin ya, teman-teman mau ikan apa gitu. Aku saranin ini ikannya namanya Tiet Kapin. Sumpah itu enak banget. Teman-teman harus order ikan bakar yang itu. Terus ada lagi teman-teman harus order cumi bakar. Aduh nggak tahu kenapa cumi bakarnya enak banget. Apalagi semuanya fresh gitu kan. Udang. Untuk udangnya, untuk olahan udangnya, teman-teman harus pilih udang pindang. Gila teman-teman. Aku nggak ngerti lagi udang pindangnya itu. Enak, bener-bener enak banget teman-teman. Teman-teman harus order sih. Harus order itu udang pindang wajib. Nah, selain itu ada es kelapa juga teman-teman di sini. Terus, oh ya, teman-teman harus order cah kangkungnya. Cah kangkungnya yang pakai terasi. Buset dah. Itu sumpah, teman-teman akan merasakan kangkung yang enak banget. Aku nggak tahu kenapa. Padahal kangkung bisa kita dapatkan dimanapun, tapi kangkung di restoran seafood ini enak parah. Terus teman-teman mesti order juga Indomie. Aku nggak tahu sih teman-teman kenapa Indomie enak banget, tapi orang katanya ya di semua orang yang rasakan bahwa Indomie yang dimasak oleh orang lain selalu lebih enak. Dan Indomie di restoran ini
terjamin banget enak. Jangan lupa teman-teman harus minta sambal terasi dan sambal kecapnya. Nah, terus teman-teman kalau kesini, teman-teman bakal makan di pondok yang ada di tepi laut gitu. Pokoknya kerasa banget deh lautnya, terus bisa lihat pemandangan laut, angin sepoi-sepoi, nggak bakal panas deh intinya. Ini enak banget. Jadi teman-teman, itu 3 kuliner yang harus teman-teman coba kalau teman-teman ke kampung aku. Ingat kata aku, kalau teman-teman belum coba 3 ini, oh my god, teman-teman itu belum sah untuk ke kampung aku. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, cuman aku cuma bisa list 3 hari ini. Semoga ada part 2-nya nanti. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya. Terus terima kasih juga udah menonton. Jangan lupa ikutin terus Makan Bareng Putra. Yeay! Semoga teman-teman baik-baik aja. Dadah!